Terima kasih Anda masih bersama kami. Lebih dari 212.000 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun Malang sepanjang Juli 2026. Angka ini meningkat sekitar 1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah pelanggan menunjukkan transportasi kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai keperluan perjalanan. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat 212.649 pelanggan dilayani di stasiun Malang sepanjang Juli 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 103.233 pelanggan yang berangkat dari stasiun Malang, sementara 109.416 pelanggan tercatat turun atau tiba di stasiun Malang. Angka ini meningkat dibandingkan Juli 2025. Saat itu jumlah pelanggan yang dilayani mencapai 210.658 orang, terdiri dari 102.800 pelanggan naik dan 107.858 pelanggan turun. Menurut KAI Daob 8 Surabaya, peningkatan jumlah pelanggan ini menjadi gambaran tingginya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah Malang. Stasiun Malang tidak hanya menjadi akses perjalanan masyarakat dari dan menuju kota Malang, namun juga menjadi salah satu pintu masuk bagi masyarakat dari berbagai daerah, baik untuk keperluan wisata, pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun kunjungan keluarga. Tingginya mobilitas pelanggan juga diimbangi dengan kesiapan KAI Daob 8 Surabaya dalam memberikan pelayanan. Kesiapan dilakukan mulai dari sarana dan prasarana, pelayanan di stasiun, proses boarding, hingga pelayanan selama perjalanan. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu perjalanan menjadi perhatian utama petugas. Untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan, KAI juga terus mengembangkan digitalisasi layanan. Pelanggan dapat memesan tiket melalui aplikasi Akses by KAI, website resmi KAI, maupun kanal resmi lainnya. PT KAI Daob 8 Surabaya mengimbau kepada para masyarakat maupun pelanggan kereta api yang hendak menggunakan kereta api pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026 keberangkatan dari stasiun Malang untuk dapat lebih baik merencanakan perjalanannya dari kediaman atau tempat tinggal menuju stasiun. Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut juga ada serangkaian kegiatan yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas dan juga menimbulkan kemacetan. Kami mengimbau para pelanggan kereta api untuk dapat lebih awal berangkat ke stasiun sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas, jangan sampai nanti karena terjebak kemacetan sehingga tertinggal keretanya. Berbagai informasi perjalanan juga dapat diakses secara digital, mulai dari jadwal keberangkatan, ketersediaan tiket, hingga informasi perjalanan. Selain itu, kehadiran face recognition boarding gate di stasiun yang telah tersedia membuat proses boarding menjadi lebih cepat dan praktis. Dari Stasiun Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ajang kompetisi Royal Fun Swim Agustusan berlangsung meriah di Kota Batu. Sekitar 750 atlet cilik dari berbagai daerah di Jawa Timur turut ambil bagian dalam kompetisi yang digelar selama 2 hari, 8 hingga 9 Agustus 2026 di Royal Hotel Villa Kota Batu. Tak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, kompetisi ini juga menjadi wadah pembinaan atlet usia dini untuk mengasah kemampuan, menumbuhkan kepercayaan diri, serta membangun mental bertanding sejak usia muda. Ajang kompetisi renang Royal Fun Swim Agustusan berlangsung meriah dengan diikuti sekitar 750 atlet cilik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini, Sabtu, Minggu 8-9 Agustus 2026 di Royal Hotel dan Villa Kota Batu, menjadi wadah bagi atlet usia dini untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun mental bertanding. Kompetisi tersebut mempertandingkan berbagai nomor renang dengan peserta yang berasal dari sejumlah klub di Jawa Timur. Mayoritas atlet yang ambil bagian merupakan anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Menurut Novita, manajer Hotel Royal & Villa Kota Batu, antusiasme peserta pada penyelenggaraan kali ini cukup tinggi. Jumlah peserta bahkan melampaui target awal yang sebelumnya diperkirakan sekitar 500 hingga 600 atlet.
Pelaksanaan kompetisi juga mendapatkan dukungan dari sejumlah klub renang, khususnya yang berada di wilayah Kota Batu dan sekitarnya. Kolaborasi tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan Royal Fun Swim Agustusan. Kompetisi ini tidak hanya berorientasi pada perolehan juara. Para atlet yang berhasil mencatatkan prestasi juga mendapatkan apresiasi, salah satunya melalui pemberian sertifikat. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi dokumentasi pengalaman dan prestasi bagi para atlet, sekaligus menjadi salah satu bukti yang dapat dimanfaatkan ketika mereka mengikuti kompetisi pada jenjang berikutnya. Lintasan 3, Kita ini Royal Fun Swim Pak, di volume 1 kita memang seri 6, lintasan 1. ini baru Maverick Ernest, lintasan 2, Mahardika Dirliantoko. Lintasan 3, M. Nabil Mauludin. Lintasan 4, Kiana Said. Lintasan 5, Moraska. Jawa Timur, ada Sidoarjo, Pasuruan, Batu Malang tentu saja, Surabaya. Kami kemarin juga lihat ada yang Sumeneb begitu. Pokoknya Jawa Timur semuanya. Total peserta 750-an anak. Ya, mewadahi. Kami sendiri juga ada klub di sini yang di bawah ada Ngelangi, ada Lotus, ada Aquatic. Teman-teman itu yang bantu untuk menyelenggarakan ini. Ada mulai dari 6 sampai 12 tahun. Kalau kami kerjasama dengan sponsorship, selain mungkin dari Ngelangi sendiri juga ada, sertifikat kami juga ada. Karena dari teman-teman ini sertifikatnya harapannya bisa digunakan untuk nanti di sekolah atau jenjang-jenjang mereka ke kompetisi berikutnya. Rencananya kalau melihat antusias yang ada seperti ini, sebenarnya target kami kemarin hanya sekitar 500 sampai 600 anak begitu yang kami lombakan. Ternyata lebih. Seri 7, lintasan 1, Faton Subianto. Novita menambahkan, tingginya antusiasme peserta membuat kegiatan tersebut direncanakan menjadi agenda rutin setiap tahunnya, khususnya pada momen bulan Agustus. Jumlah peserta yang mencapai sekitar 750 atlet dinilai menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kompetisi renang usia dini. Kegiatan ini pun diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus mencari bibit-bibit atlet renang muda potensial dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Selasa 11 Agustus 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Karangploso. Dan informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Yulianto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.